Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Lasuardi Sida, CGP Angkatan 4 SMKN 1 Tiworo Selatan. Dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekolah merupakan sebuah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter warganya. Sekolah mempunyai pemimpin yang akan menghadapi sebuah situasi sulit dalam mengambil keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan konflik antara nilai-nilai universal yang sama-sama benar. Keputusan yang diambil akan menjadi refleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan menjadi rujukan bagi semua warga sekolah. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan. Terkadang mengikuti aturan adalah hal yang benar, tapi terkadang membuat pengecualian adalah tindakan yang benar juga. Kemudian, pujukan moral. Pujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Atau bisa dikatakan bahwa dalamnya ada unsur kebenaran dan ada unsur kesalahan. Oleh karena itu, seorang guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus berdasarkan 4 paradigma dalam mengambil keputusan, yaitu pertama, individu lawan masyarakat atau individual vs community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau the justice vs mercy, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, terus vs loyalty, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Kemudian, dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika dalam lingkungan sekolah, saya berpegang 3 prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu 1. Saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, yaitu berpikir berbasis hasil akhir and based thinking. Kedua, mengikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, yaitu berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Yang ketiga, memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang saya harapkan orang lain lakukan terhadap saya, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Rencana saya dalam mentransfer dan menerapkan di lingkungan sekolah yaitu 1. Berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Kedua, melakukan pengibasan kepada rekan sejawat tentang praktik baik pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, budaya positif, praktik coaching, dan juga pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial dan emosional. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. 4. Pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak saya akan terapkan dalam pembelajaran di kelas, kegiatan-kegiatan sekolah dan lingkungan tempat tinggal saya dalam menghadapi situasi dilema etika maupun bujukan moral. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah: pertama, berusaha memahami situasi masalah sesuai dengan paradigma dilema etika. Apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan situasi tersebut? Apakah paradigma individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan rasa kasihan, atau kepentingan jangka pendek lawan jangka panjang? Kedua, menentukan prinsip yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Apakah prinsip berpikir berbasis hasil akhir? Apakah berpikir berbasis peraturan ataukah berpikir berbasis rasa peduli? Ketiga, berdasarkan paradigma dan prinsip dilema etika,
yang sesuai dengan situasi, maka saya akan melakukan pengambilan dan pengujian keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, rencana aksi nyata perwujudan pengetahuan yang saya peroleh dari pelajaran pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah mulai hari ini dan selanjutnya saya akan berlatih sampai mahir dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah identifikasi pengujian dan pengambilan keputusan. Untuk suksesnya, rencana aksi nyata saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, beberapa pihak yang akan mendampingi saya, yaitu pengajar praktik sebagai pembimbing dan mengarahkan saya dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kepala sekolah. Saya akan meminta petunjuk sebagai pemegang kebijakan. Kemudian rekan CGP di Kabupaten Munda Barat sebagai teman-teman saring dan diskusi. Yang terakhir adalah rekan-rekan sejawat di SMK 1 Tiworo Selatan sebagai teman diskusi dan tukar pikiran. Sekian, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalam.